Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, baik. Hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Setelah beberapa hari ini kita liburan. Sudah selesai liburannya. Kalian main kemana saja? Oh iya, Ibu lupa. Sekarang itu sedang masa pandemi ya, jadi kita harus tetap tinggal di rumah agar selalu sehat ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Oke, kalian sudah siap kan? Buku temanya sudah ada? Oke, bagus. Nah, sekarang coba kalian simak percakapan antara Benny dan ibunya Benny. Oke, simak dengan baik-baik ya anak-anak. Nih, ada percakapan antara Benny dengan ibunya Benny. Ibu Benny, Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak. Iya, Ibu. Oke. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Lalu kata ibu, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Aku harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterai? Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya, Nak. Lalu kata Benny, iya, Bu. Saat menjangkau dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Lalu kata Benny, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh. Ya, Nak, ke depannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Oke, kalian sudah menyimak kan percakapan antara Benny dan ibunya? Dari situ kalian bisa mempelajari apa saja coba? Oke, itu mempelajari bagaimana cara kita berlapang dada meminta maaf kepada siapapun apabila kita bersalah atau melakukan suatu kesalahan. Kita harus berlapang dada meminta maaf. Juga dari percakapan tersebut kita dapat melihat atau menyimpulkan bahwa dalam suatu kegiatan kita juga itu harus hati-hati dalam melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Nah, dari cerita tersebut atau dari percakapan yang kalian simak tadi, coba kalian buat pertanyaan ya. Di rumah nanti kalian buat pertanyaan. Menggunakan kalimat tanya. Masih ingat tidak? Semester yang lalu, waktu semester 1, kita sudah pernah mempelajari tentang kata tanya. Apa saja itu kata tanya? Ya, ada siapa, ada mengapa, ada di mana, ada bagaimana, lalu ada kapan. Nah, kalian coba membuat pertanyaan dari percakapan antara Ibu Benny tadi ya. Oke, kalian buat 5 ya. Oke, jangan lupa dicatat dengan rapi, membuat kalimatnya yang dengan rapi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang membuat pertanyaan? Good, kalau bisa. Nah, selanjutnya yang
Setelah membuat pertanyaan tadi, coba kalian lihat soal yang terdapat pada buku paket halaman 4. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dari mana, Bu? Lihat jawabannya dari percakapan yang tadi, percakapan antara Ibu dan Beni. Oke. Kita selanjutnya. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak bagaimana cara Beni meminta maaf kepada ibunya, kepada Ibu Beni. Nah, sekarang coba kalian mencoba mempraktikkan bagaimana cara kalian meminta maaf kepada teman atau sesama kalian. Apabila misalkan kalian nih kan suka main-main nih sama teman, ya, meskipun pandemi, tapi kalian juga bisa loh tetap bermain dengan teman, tapi ingat tetap menggunakan masker yang tidak jauh dari rumah, atau juga dengan adik kalian, dengan kakak kalian, boleh. Nah, pada saat bermain seperti itu biasanya suka ada yang melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara kalian meminta maaf kepada teman? Ya, boleh dengan mengucapkan minta maaf, boleh dengan seperti gambar di sini, seperti gambar ini, boleh juga dengan cara menjabat tangan. Nah, kalian boleh lakukan permintaan maaf dengan cara apapun. Kalian boleh mempraktikannya nanti di rumah, ya. Selanjutnya nih, kalian tahu apa itu benda? Iya, benda, ya. Setiap benda itu apakah bisa diukur? Apakah setiap benda yang ada di sekeliling kita itu dapat diukur? Nah, kalau begitu bagaimana cara mengukur panjang benda? Nah, kita lihat ya. Nih, sebelum mengetahui bagaimana cara mengukur panjang benda, kita dapat melihat ya alat-alatnya dulu. Alat-alatnya dulu ya. Alat-alat untuk mengukur benda. Alat untuk mengukur benda, alat ukurnya itu bisa macam-macam. Bisa dilihat di sini ada penggaris, ada meteran, bisa juga kalau zaman dulu pakai tali rapia ya. Dulu mah ada tali rapianya, katanya kalau enggak diukur dengan tangan, dilentangkan. Nah, itu kalau zaman dulu. Sekarang mah ada penggaris, ada meteran untuk mengukur tubuh, ada meteran untuk mengukur yang biasanya yang tukang-tukang bangunan itu bisa ada. Nah, selanjutnya nih, satuan ukur. Nah, tadi kan ada alat ukur itu penggaris nih, yang seperti ini, penggaris. Alat ukur pada penggaris yaitu sentimeter. Nih, sebelah sininya nih. Nih, ini yang di atas ini itu namanya sentimeter. Kadang diperkecil atau persingkat menjadi cm. Itu artinya sentimeter. Oke, sekarang bagaimana Bu cara mengukur benda menggunakan sentimeter? Oke, nih Ibu ada buku. Pertama, kalian boleh meletakkan ujung buku dan penggarisnya nih. Mulai dari 0. Disimpan di paling ujungnya. Ujung bukunya dari sini. Boleh. Nah, nanti kalian boleh lihat
paling ujungnya sini. Nah, paling yang kanan 0. Nanti kalian lihat yang paling akhirnya apa. Itu cara mengukur benda ya. Ini contohnya Ibu mencontohkan dengan buku. Oke. Nah, setelah tadi bagaimana cara mengukur? Nah, sebelah sininya misalkan ini ada dari 0 ya, kita mulai 0 ke sebelah kanannya 30. Nah, kita ukur sebelah sininya lagi. Kita ukur lagi yang ininya. Dari 0, selalu gunakan awalnya 0 biar memudahkan kalian. 0. Nah, lihat di ujungnya. Oh, 21, Bu. Nah, berarti ini lebarnya 21, sedangkan tingginya tadi 30. Nah, setelah kalian memperhatikan bagaimana cara mengukur benda, apa saja Bu yang bisa diukur? Apa saja bisa. Boleh kalian mengukur buku yang di dekat kalian, boleh juga yang lain. Nah, sekarang coba kalian ukur 5 benda yang ada di sekitar kalian. Selain misalkan buku. Oh, di dekat kalian itu ada meja. Boleh. Kalau misalkan, Bu, ini mah penggarisnya ada cuma 30. Gimana? Ya kalian hitung dulu dari 0 sampai 30. Nah, kasih tanda. Lalu geser lagi dari 0 sampai 30, kalian nanti bisa jumlahkan. Kalau Ibu meja mah kepanjangan, aku mah mau ngukur tempat pensil, boleh. Apapun boleh, asalkan 5 benda yang ada di sekitar kalian. Oke? Gak usah jauh-jauh keluar rumah, yang deket-deket kalian aja ya. Oke. Selanjutnya, setelah tadi kita mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita, oke, mari kita bernyanyi. Coba kalian buka dulu buku paketnya halaman 10. Oke, sudah. Sekarang kita lihat di halaman 10 ada teks ya. Ada teks dan notnya lagu Pelangi-Pelangi. Nah, siapa yang masih ingat dengan lagu Pelangi-Pelangi? Oke, bagus sekali. Lagu Pelangi-Pelangi ya. Dari kecil kita suka dengar itu lagunya. Kadang suka dinyanyikan dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak. Boleh ya, banyak sekali. Nah, apa? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Pelangi-Pelangi. Indahku, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, kalian sudah mendengarkan kan? Barusan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, sekarang coba kalian di bukunya langsung boleh ya. Di buku temanya langsung. Kalian beri tanda. Nah, beri tanda di bawahnya ya. Di bawah tulisan kata-katanya. Kalian beri garis merah jika bunyinya panjang,
Beri garis biru jika bunyinya pendek. Kalian boleh menggunakan pensil warna ya. Penggaris biar rapi, jangan pakai tangan aja langsung gitu, boleh di bawahnya kasih penggaris lalu diberi tanda biar rapih dan lurus. Ya, kalian juga belajar bagaimana cara menggunakan penggaris dengan baik. Oke, membuat garis dengan lurus ya. Tidak langsung menggunakan tangan, nanti garisnya naik turun kayak gunung ya. Nah, makanya menggunakan penggaris dan pensil warna. Untuk bunyi panjang atau nadanya yang panjang, kalian menggunakan garis merah. Lalu untuk bunyinya yang pendek, kalian menggunakan garis biru. Oke, sudah paham semuanya? Dari yang awal tadi kalian mencari atau membuat kalimat tanya dengan kata tanya ya. Lalu selanjutnya tadi mengukur 5 benda yang ada di sekitar kalian. Lalu apalagi tadi? Oh iya, mengerjakan halaman 4. Lalu yang terakhir, memberi tanda. Oke, memberi tanda pada bunyi pendek dan panjang di lagu pelangi. Kalian boleh mengerjakan semuanya di buku tema ya yang sudah diberikan sama Ibu kemarin. Kalian boleh mengerjakannya di situ. Oke, kalian boleh meminta bantuan kepada ayah, bunda, kakak, kakek, nenek boleh yang ada di rumah kalian. Tetapi kalian mengerjakannya sendiri ya. Meminta bantuannya hanya memberitahukan tapi tetap menulisnya sendiri, tidak dituliskan oleh ayah ataupun bunda. Ya, kalian menuliskannya sendiri secara mandiri. Kan sudah besar sekarang, sudah kelas 2 loh ya. Semuanya bisa mengerjakannya sendiri. Kelas 2 akan hebat-hebat. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu cukup sekian. Sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Apakah sudah paham semuanya? Dapat dipahami penjelasan yang tadi? Oke. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan secara mandiri. Ingat selalu ya, karena sekarang adalah masa pandemi, apalagi sekarang mulai banyak sekali yang terjangkit. Kalian jangan lupa meskipun dengan orang yang dekat dengan rumah, kalian tetap harus menjaga jarak. Ya, oke, menjaga jarak minimal 2 meter. Ya, coba jaraknya. Jangan jaga jaraknya cuma 50 cm, itu mah tuh nggak masuk. Jarak ke 2 meter. Lalu mencuci tangan. Mencuci tangannya tidak hanya dengan air, tetapi mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu tetap memakai masker. Ibu karena berada di dalam ruangan, Ibu tidak memakai masker karena tidak ada siapa-siapa. Tetapi kalau kalian beraktivitas, kalian harus tetap memakai masker. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran yang lain esok hari. Kita berjumpa lagi, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.